Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Is. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Dia. Iya Pak. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Dia, dan saya nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Iya Pak. Pada kegiatan coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian tentunya. Apakah sudah sesuai dengan alurnya? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu Diah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut nanti merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Diah adalah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Diah kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu present Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kompetensi mana nanti yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching. Selanjutnya, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Diah dalam proses coaching hari ini, Bu? Saya menginginkan coachee dapat menemukan solusinya Pak atas permasalahannya yang dihadapi. Kemudian coachee dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan praobservasi kali ini, selanjutnya silahkan nanti Bu Diah melakukan proses coaching kepada coach ya Bu ya. Ya Selanjutnya Pak. nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu Diah. Terima kasih Ya sebelumnya. Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Yeni. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dia. Apa kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Dia sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf Bu Yeni, dengar-dengar Bu Yeni ada yang ingin disampaikan dengan saya atau ada yang ingin diceritakan Bu? Benar sekali Bu Dia, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, kira-kira apa ya Bu yang ingin disampaikan oleh Ibu? Jadi begini Bu Dia, terkait dengan rekan guru di sekolah saya nih Bu. Dari tahun ke tahun pembelajaran mereka tuh cara menyampaikan materi masih sama, yaitu dengan metode ceramah Bu, tanpa menggunakan metode dan media untuk perkembangan anak. Nah, sedangkan yang kita tahu nih Bu ya, Ya. semakin berkembangnya zaman, teknologi yang semakin maju, tapi guru tersebut itu tidak ada perkembangannya gitu loh Bu. Nah, kita kan dengan perkembangan gitu zaman ya Bu ya. Sehingga Iya. pembelajaran yang dilakukan itu bisa bervariasi dan anak-anak pun yang tadinya pasif dalam proses pembelajaran bisa lebih aktif lagi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bu Yeni adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru ini yang kurang bervariasi ya Bu ya. Benar sekali Ibu. Rekan guru di sekolah saya ini masih menggunakan metode dan modul belajar yang kurang bervariasi. Bervariatif ya Bu ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah Bu. Ya. Lantas dari percakapan ini Bu Yeni, kira-kira yang ingin Bu Yeni dapatkan apa Bu dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya sangat berharap bahwa rekan guru-guru itu mereka ada perubahan gitu loh Bu. Jadi harapan dari Bu Yeni, rekan-rekan guru di sekolah Bu Yeni adanya perubahan ya Bu. Kemudian kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Yeni inginkan? Saya menginginkan bahwa adanya perubahan itu
yang tadinya metode ceramah itu bisa menggunakan metode lainnya. Misalkan saja mereka menggunakan metode misalnya pembelajarannya lebih lebih lagi ya Bu ya, misalkan menggunakan slide PowerPoint gitu dalam menyampaikan materinya. Jadi itu termasuk sudah bervariatif ya Bu ya, tidak hanya ceramah Iya. saja begitu. Mm-mm. Ya, nah dari yang sudah disampaikan tadi, dikatakan pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model, bahkan media itu termasuk pembelajaran yang sudah ideal ya Bu, kondisi di mana pembelajaran itu sudah ideal. Dan itu berada pada level 10. Nah, kira-kira menurut Bu Yeni, di sekolah Bu Yeni itu rekan-rekan guru Ibu berada di level berapa, Bu? Kalau yang berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, mereka ini masih berada di level 5 Bu. Oke. Jadi pada saat ini mereka pada level 5. Nah, harapan dari Bu Yeni ini dari level 5 ada perubahan itu Bu Yeni menginginkan mereka berada di posisi level berapa, Bu? Ya, saya sih berharap intinya mereka ini bisa ada di posisi 7 sih Bu. Mm-mm. Karena kalau lebih tinggi lagi saya rasa memang agak berat ya Bu, karena memang sekolah kami itu banyak guru yang sudah senior gitu. Mm-mm. Ya, baik. Jadi dari level 5 harapan dari Bu Yeni bisa naik minimal ke level 7 ya, Bu. Nah, Nah, kira-kira usaha apa yang ingin Bu Yeni lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Bu? apa ya Bu ya? Sebenarnya saya masih berpikir sih Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin Ibu semacam Mm-mm. kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara langsung dan atau bergantian. Oke, jadi nanti Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu ya. Selain itu, ada tidak Bu strategi yang mungkin akan diterapkan di sekolah yang sekiranya dapat membuat rekan-rekan guru merasa nyaman dengan penyampaian Bu Yeni? Mungkin jika tidak menggunakan kegiatan mentoring ya Bu ya, saya akan mencoba berkonsultasi nih Bu dengan kepala sekolah dengan membuat kegiatan semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang Hmm. nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, khususnya dalam hal ini penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi atau Oke. bervariasi. Berarti Bu Yeni sudah merencanakan melakukan pendampingan, mentoring, kemudian pelatihan, bahkan workshop ya Bu. Nah, dari kegiatan tersebut Bu, kira-kira kegiatan apa yang lebih cepat direalisasikan oleh Bu Yeni dalam waktu dekat ini Bu? Kalau yang saya pikirkan tuh mentoring sih Bu. Hmm. Tuh. Karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya. Selain itu, mencari narasumber yang kompeten itu agak sulit ya Bu ya, Hmm. gitu. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya adalah mentoring Ibu. Oke, jadi mentoring adalah pilihan yang akan Ibu Yeni segera realisasikan ya Bu ya. Nah, dari Nah, kegiatan mentoring ini Bu, dukungan apa yang Bu Yeni harapkan Bu? ya dukungan itu saya berharap ya Bu, ini saya mendapat dukungan dari rekan guru di sekolah yang ahli Mm-mm. dalam bidang IT atau guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, seperti misalkan ada Bu Dewi dan ada Bu Tika di sekolah saya. Oke, jadi Bu Yeni akan melakukan mentoring ini secara kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Bu, seperti itu. Ya benar Ibu. Oke. Lalu kira-kira Bu, kapan akan terrealisasi kegiatan yang akan Ibu rencanakan tersebut? Yang jelas secepatnya Bu, insya Allah mungkin minggu depan ini sudah jalan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu Bu, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oh, ide yang bagus itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa sih yang Bu Yeni dapatkan? Saya ini mendapatkan gambaran Bu, yang tadinya saya itu pusing, akhirnya sekarang mendapatkan gambaran
bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya yaitu dengan adanya kegiatan mentoring. Dan dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dan pemanfaatan media pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya Bu Yeni sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih variatif di sekolahnya Bu Yeni. Jadi saya akan menunggu kabar dari Bu Yeni ya setelah melakukan mentoring. Kemudian saya juga akan menunggu hasil yang diperoleh Bu Yeni dalam kegiatan mentoring tersebut ya Bu. Ya, baik Bu. Ya, baik Bu, saya cukupkan obrolan kita pada pagi ini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Yeni dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu buat saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nantinya dapat bermanfaat dan terjadi perubahan memang yang saya inginkan di sekolah saya. Amin. Sama-sama ya Bu Yeni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Is. Gimana kegiatan coaching tadi? Sepertinya luar biasa seru ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak berjalan dengan lancar. Dan Bu Yeni juga cukup semangat Pak dalam berdialog. Beliau juga terbuka dalam permasalahannya. Alhamdulillah sudah menemukan solusinya Pak atas permasalahan yang dihadapi Bu Yeni. Jadi menurut Bapak seperti apa Pak proses coaching saya tadi Pak? Menurut saya coaching tadi sudah cukup bagus Bu. Saya senang mendengar dan melihatnya. Tadi saya mengamati ya Bu ya. Ya, yang jelas jangan ragu untuk berbicara jika ada perkembangan lebih lanjut atau bantuan yang Ibu butuhkan, insya Allah saya siap Bu. Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Tadi kan Bu Dia mengharapkan saya untuk memperhatikan tentang pertanyaan berbobot atau tidak Bu ya. Iya Pak. Setelah mati, menurut saya tadi sudah cukup bagus Bu. Pertanyaannya juga sudah berbobot semuanya Bu, tidak menjatuhkan koci dan lain sebagainya. Yang jelas sudah cukup bagus lah, pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot itu Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas segala waktunya. Ya Bu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Yeni. Oh ya Bu Yeni hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu? Ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu ini Bu. Boleh kan Bu? Ya, siap boleh. Baik Bu. Nah, nanti saat proses coaching Bu, antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci coachee, atau sudah mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari yang sudah Ibu tanyakan, jawaban-jawaban dari coachee tersebut. Serta tidak lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum ke proses observasi Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yeni. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Yeni kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yang terdiri dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Lalu Iya, Ibu. dari ketiga kompetensi inti ini, Bu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Yani kembangkan dalam melakukan proses coaching, Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Baik, kepada oke, berarti ada dua ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, kira-kira Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai? indikator yang saya capai yaitu saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, berarti indikator ketercapaian yang Ibu Yani dapatkan adalah ketika coach menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang silakan Ibu Yani melakukan proses coachingnya. Kemudian setelah proses coaching nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iswanto. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu hari ini. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Saya senang mendengarnya. Sebelumnya mohon maaf Pak Is, saya amati beberapa hari Iya Bu. ini Pak Is kelihatan tidak bersemangat Pak. Kemudian saya memperhatikan Pak Is itu sering datang terlambat. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah nih Pak? Iya Bu. Nah itu dia Bu. Sebenarnya saya tuh memang sedikit ada masalah Bu. Namun saya bingung untuk apa ya mengutarakannya. Sekiranya Ibu ada waktu, saya ingin apa Bu ya bercerita atau berbincang-bincang Bu. Insya Allah bisa Pak. Kebetulan saya ada waktu luang untuk berbincang hari ini. Ya Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yeni. Sebelumnya jadi gini Bu. Beberapa hari ini saya tidak nyaman atas keadaan yang Maksudnya sekarang ini. keadaannya seperti apa ya Pak Is? Ya keadaan di mana saya saat ini dibebankan banyak tugas Bu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan ini? Saya berharap sih Bu akan mendapatkan apa ya ketenangan setelah berdiskusi atau berbincang-bincang dengan Bu Yeni. Baik, kira-kira masih ada lain yang Apa ya? Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi saat ini. Semoga dari pembicaraan kita kali ini dapat menemukan solusi apa yang dihadapi. Jadi permasalahannya seperti apa ya? Saya ini terlalu banyak kegiatan guru untuk menyiapkan administrasi dan perangkat pembelajaran, tugas-tugas dalam kegiatan apa kemarin laporan kegiatan hari ulang tahun HUT RI dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, jadi waktu istirahat saya ini sedikit apa ya, sangat sedikit sekali Bu untuk kesibukan saya tadi yang menyebabkan saya ini kadang bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah Bu karena saking banyaknya tugas-tugas yang dibebankan kepada saya. Oke, jadi yang menyebabkan Bapak tidak bersemangat dan datang terlambat ke sekolah karena waktu istirahat habis untuk menyelesaikan tugas ya Pak ya? Iya Bu, benar sekali Bu, seperti itu memang. Oke, lalu bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya jujur saja Bu, saya lelah Bu dengan apa ya kesibukan saat ini Bu.
Lantas ketika Bapak merasa lelah, harapan Bapak seperti apa terhadap permasalahan ini? Saya ingin kesibukan saya ini dibagi dengan kawan atau anggota yang lain, Bu, untuk menyelesaikannya. Artinya tidak saya sendiri tugas itu, Bu. Oke, harapannya beban tugas tidak hanya ke Bapak semua ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kira-kira tindakan yang akan Bapak lakukan apa ya Pak? Sejauh ini saya akan mengumpulkan anggota yang ada dalam sebuah organisasi itu dan rekan-rekan guru yang terlibat dalam kegiatan untuk meminta bantuan mereka mempersiapkan kegiatan-kegiatannya. Oke, langkahnya sudah sangat bagus itu ya Pak ya. Ibu Sumna, Tapi sekiranya alternatif itu tidak berhasil, kira-kira Pak Is ada langkah alternatif lain tidak Pak untuk mengatasi hal tersebut? Alternatif sih ada, Bu. Mungkin saya akan menemui ketua panitia. Saya mengutarakan keberatan saya jika semua tugas ini dilimpahkan ke saya tentunya. Saya rasa langkah yang akan Pak Is ambil sudah tepat Pak. Mengutarakan ke ketua untuk meminta bantuan, rekan anggota kelompok lainnya untuk ikut mempersiapkan. Jadi tidak semua ditimpahkan ke Pak Is sendiri. Butuh kolaborasi antara anggota untuk menyelesaikannya. Semangat ya Pak Is. Iya, Bu. Terima kasih. Semoga berhasil ya Pak. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, ketika saya tidak banyak tugas, Bu, saya jadi bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan administrasi dan perangkat pembelajaran tentunya, Bu. Dan saya akan berangkat lebih awal. Luar biasa ya Pak Is. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah, syukurlah, Bu. Jadi sekarang ini saya merasa lega, Bu. Alhamdulillah akhirnya atas rencana itu. Adakah batas deadline waktunya Pak? Iya, Bu, mengenai hal itu, insya Allah secepatnya saya akan laksanakan dan dalam kedisiplinan saya tidak akan terlambat lagi, Bu. Secepatnya saya juga akan menghadap ketua panitia dan insya Allah besok atau lusa saya akan menemuinya, Bu. Oke, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Is butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini, Bu, ini juga masalah masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, sehingga barangkali ketika saya mendapatkan tugas, saya dapat berkolaborasi dengan mereka. Wah, ini ide yang bagus sekali ya Pak. Semoga semuanya dapat segera selesaikan ya Pak. Dan Pak Is dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu, amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih banyak ini, Bu, atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Nah, semoga kita nanti dapat menjadi guru-guru yang mampu dan bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya, Bu, ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama ya Pak ya. Ya, Bu, kalau gitu saya izin dulu ini, Bu. Kebetulan saya masih ada jam ngajar ini. Iya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Dia. Ya, Bu Yeni sudah melakukan coaching ya Pak, ya Bu, dengan Pak Iswanto. Iya, sudah Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal dengan Bu Yeni.
Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat mengarahkan coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer ini, Bu, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alur yang digunakan juga sudah memenuhi dengan alur Tirta. Ibu Jenny juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian proses coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya, Bu. Kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching ini, Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta dengan cara sering berlatih, sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Baik, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik ya, Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iswanto. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Yeni gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh ya Pak Is, hari ini kita kan akan melakukan proses coaching nih Pak. Begitu ya Pak Iya, ya? Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Boleh Pak? Ya boleh Bu, boleh. Baik Pak. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak Pak. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari yang Bapak tanyakan. Serta tidak lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu. Nah, sebelum ke proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Is. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, jadi Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya, yang terdiri dari kesadaran penuh atau listen ya Pak, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya Bu, betul. Nah, lalu dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang akan Pak Is kembangkan nih dalam melakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Baik, berarti ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira nih Pak, indikator kecapaiannya apa ya Pak ya? Nah, ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu coach dapat menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, berarti indikator ketercapaian yang ingin Pak Is dapatkan adalah ketika coaching menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Iya Bu, betul.
Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, setelah ini silakan Pak Is melakukan proses coaching kepada coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Oke, ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya Pak Is, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dia. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, maaf Bu, dengar-dengar Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diceritakan pada saya Bu? Benar sekali, Pak. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh ya, silahkan Bu, saya siap mendengarkannya. Nah, kira-kira apa yang perlu disampaikan Bu ya? Begini Pak Is, terkait dengan banyaknya tugas saya emban Pak, baik di sekolah maupun pelatihan di luar sekolah, membuat jadwal, saya menjadi tidak terkontrol Pak, dan membuat waktu saya buat keluarga banyak yang tersita Pak. Oh, baik Bu, jadi dapat saya simpulkan permasalahannya yang dihadapi oleh Bu Dia adalah kurang bisa membagi waktu ya Bu ya? Benar sekali Pak, saya merasa banyaknya kegiatan membuat saya menjadi mengabaikan keluarga Pak. Lantas dari percakapan ini, kira-kira apa yang ingin Bu Dia dapatkan nanti? Jadi dari percakapan kita hari ini, saya ingin dapat manage waktu sehingga saya punya banyak waktu Pak untuk keluarga Pak. Oke, oke. Nah, jadi harapan yang Ibu harapkan adalah memanage waktu dengan padatnya kegiatan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan adanya perubahan dalam saya memanage waktu Pak, terutama untuk keluarga. Nah, dari yang Ibu sampaikan barusan tadi Bu, itu merupakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan Iya, itu berada di level berapa Bu jika ada level 1 sampai 10 Bu? Kira-kira berada di level berapa? Sepertinya untuk saat ini dan kondisi saat ini tuh berada di level 5 Pak. Oke, pada kondisi saat ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan baik ke depannya, Bu? Mungkin dapat ditingkatkan dari level 5 ke level 7 Pak. Karena kalau di level lebih tinggi saya rasa lebih sedikit agak sulit Pak. Karena mengingat tugas yang saya emban juga sangat banyak Pak Is. Jadi dari level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang akan dapat saya lakukan. Mungkin membuat jadwal kegiatan atau melihat jadwal yang kosong dari kegiatan pelatihan di luar sekolah ya Pak. Mungkin dari situ saya dapat membuat suatu kegiatan me time bersama keluarga. Oke, oke. Nanti Ibu akan melakukan pembuatan jadwal ya, Bu, atas kegiatan-kegiatan Ibu ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, lalu kapan kira-kira akan mulai dilaksanakan, Bu? Yang jelas sih secepatnya Pak, insya Allah dalam waktu dekat ini, minggu-minggu inilah Pak akan saya coba melakukan penjadwalan kegiatan-kegiatan saya baik di sekolah maupun di luar sekolah Pak. Nah, itu ide yang bagus itu, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapat gambaran Pak bagaimana cara saya mengatur jadwal kosong dari kegiatan saya yang padat untuk kegiatan me time dengan keluarga Pak. Ya, alhamdulillah Ibu dia sudah ada gambaran untuk membuat jadwal me time dengan keluarga ya, Bu ya. Iya Pak. Baik, saya tunggu kabar dari Ibu Dia. Ya, setelah melakukan mentoring, saya tidak sabar nunggu hasil yang akan Ibu peroleh dalam kegiatan mentoring tersebut. Iya Pak.
Baik Bu, saya cukupkan obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga rencana-rencana Ibu dapat berjalan dengan baik tentunya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Kemudian Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nantinya dapat bermanfaat dan terjadi perubahan buat saya Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Bu Yeni. Oke, Pak Is sudah melakukan coaching ya dengan Bu Diah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah Bu, barusan Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Is. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat mengarahkan coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke, Pak Is. Nah, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Is ini sudah berjalan dengan baik. Alur yang digunakan juga sudah menggunakan alur Theta. Pak Is juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian proses coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching ini Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta dengan cara sering berlatih. Nah, sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Baik Pak Is, semoga ke depannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Nah, demikian saja saya rasa Pak observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya akhiri saja Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.